Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semua peserta didik Fakultas Kedokteran Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta. Di sini saya Dr. Fani Rizky Ananda, Magister Kedokteran Paru, Spesialis Paru. Kita akan memberikan video bagaimana interpretasi dari fototorak, implikasi klinisnya, serta tindakan darurat yang dapat kita lakukan pada kasus-kasus emergensi. Pertama, sebelum membaca foto torak, kita harus periksa dulu apakah kualitas foto tersebut baik atau tidak. Kontrasnya benar atau tidak. Di mana kontras yang baik adalah yang kelihatan hanyalah vertebra torakalis 1 sampai dengan 5. Jika kita tidak dapat melihat 1 sampai 5, berarti kontrasnya terlalu hitam ataupun terlalu putih sehingga ini tidak layak baca. Kemudian kita lihat dulu, kita pastikan identitasnya, tanggal pembuatan fotonya, nama, umur, di mana tanda kiri dan kanan, serta jenis foto. Apakah ini AP ataupun PA, karena dapat mempengaruhi interpretasi. Kemudian jika memang pada pasien posisinya adalah PA, kita harus memastikan bahwa letak diafragma itu adalah sejajar pada iga 9 sampai dengan 11 belakang kanan atau iga 5 sampai dengan 6 depan kanan yang memotong pertengahan diafragma kanan pada saat pasien. Nah, inilah yang kita katakan sebagai pasien dengan inspirasi maksimal. Karena inspirasi maksimal ini akan mempengaruhi pembacaannya nanti, kesannya ada infiltrat atau kesannya kardiomegali. Padahal hanya karena pasien-pasien tersebut inspirasinya kurang maksimal. Nah, iga belakang itu bentuknya adalah seperti huruf A, sedangkan iga depan bentuknya seperti huruf V. Nah, kemudian ketika foto torak kita sudah oke, sudah layak baca, maka bagaimana cara membacanya? Kita bisa menggunakan jembatan keledai atau mnemoniknya. Ada A, B, C, D, E, di mana A adalah airway. Di situ kita lihat trakeanya. Letaknya sejajar atau tidak, di medial atau tidak, ada pengecilan atau tidak, seperti itu. Kemudian B, bone. Di bone dilihat apakah ada fraktur kosta, apakah ada fraktur klavikula, terutama pada kondisi-kondisi di mana pasien itu datang ke IGD akibat baru kecelakaan. Nah, kemudian penilaian itu dapat berupa apa? Kalau kosta kita nilai intak atau tidak. Kalau klavikulanya simetris atau tidak. Karena kalau tidak simetris nanti mempengaruhi bacaan juga. Jadi kesannya ada skoliosis seperti itu. Kemudian skapula. Kedua skapula tidak boleh menutupi kedua lapangan paru karena nanti akan mengurangi lapangan pandang kita. Kemudian C, kardio. Kita di sini mengukur CTR-nya. Nah, disinilah peran di mana adik-adik harus tahu bagaimana posisi PA dan AP. Jika dia dalam posisi PA lebih dari 50% sudah kita katakan sebagai kardiomegali. Sedangkan kalau posisi AP lebih dari 55% baru kita definisikan ke dalam kardiomegali. Kemudian D, diafragma. Diafragma apa yang kita nilai? Dome ataupun kecembungan dari si diafragma tersebut dengan pinggirannya. Dan kita lihat harus hemidiafragma kanan itu lebih tinggi dibandingkan dengan kiri karena ada liver di sana. Kemudian E, exposure. Disinilah kita menilai paru-parunya serta sudut antara costophrenikus kanan dengan kiri. Nah, seperti ini yang saya jelaskan tadi. Kalau dia posisinya adalah AP, maka sinar datangnya dari depan dan film ada di belakang. Nah, gambarannya akan seperti ini, kesannya seperti kardiomegali. Kemudian kalau dia yang PA, nah seperti ini. Jadi ini adalah pasien yang sama dengan sudut pandang yang berbeda. Ini posisi AP dan ini PA. Kelihatan, ternyata kan jantungnya normal. Itu dia kenapa kita harus mengetahuinya. Nah, kapan dok kita menggunakannya AP? Biasanya pada kondisi di mana pasien itu tidak sadar. Jadi pasien juga tidak bisa untuk kita lakukan
Ronsen dengan PA seperti itu. Nah, ini kalau posisinya adalah PA di mana sinarnya itu akan ditembakkan dari belakang dan filmnya ada di depan. Nah, inilah yang kita harapkan, yang paling suitable. Nah, kemudian apa perannya? Kalau dia inspirasi kurang maksimal, seperti ini. Kesannya jantungnya lebih besar dan seperti ada infiltrat di kanan dan kiri. Padahal ini hanya karena pasien kurang inspirasi. Ketika inspirasinya sudah cukup, yang ditandai dengan lihat klavikulanya oke, kemudian dia tidak ada apapun di kedua hemitoraks bawahnya nih. Kan kelihatan ya tidak ada. Dan jantung juga ukurannya terlihat normal. Oke. Kemudian ketika kita mengenali fototorak, maka kita harus mengenali anatominya. Pertama adalah A, airway. Nah, ini dia, trakea. Ini letaknya di tengah. Kita lihat gambaran yang hitam ataupun gambaran yang radiolucent di sini. Kemudian B, bone. Bone apa? Kostanya nih. Satu, kosta belakang. Tadi bentuknya adalah seperti huruf M. Ini dia. Nah, kemudian kosta depan nih. Ini dia. Oke. Kemudian klavikula. Nah, ini dia klavikulanya yang huruf yang nomor 21 dan 22. Kemudian skapula nih, skapulanya tidak menutupi lapangan pandang, tidak ada mengenai paru. Kemudian yang empat ini adalah arkus dari aorta. Jadi kalau kita mau nilai pasien hipertensi, ini yang kita nilai. Ada nggak pelebaran arkus aorta? Kemudian ini saya menjelaskan yang paling perlu kita nilai ya. Oke, setelah C ini dia kardiotorasik rasio. Kita nilai jarak paling jauh dari jantung, kemudian kita bandingkan dengan jarak paling jauh dari rongga torak. Kalau dia lebih dari 50%, maka kita katakan sebagai kardiomegali. Kemudian D, diafragma. Nah, ini dia diafragmanya, dome shape atau tidak. Sini kita lihat yang kanan lebih tinggi sedikit dibandingkan dengan yang kiri. Baru kemudian exposure. Nah, ini yang kita nilai. Parunya ini bagaimana? Ada nggak kelainan? Kemudian sudut kostofrenikusnya ini di kiri dan ini di kanan, lancip atau tidak, atau ternyata ada gambar abnormalitas lainnya. Buat adik-adik sebenarnya kalau agak sulit sekali menentukan ini, yang penting yang saya bilang tadi dulu, A, B, C, D, E harus dikuasain terlebih dahulu. Oke, kemudian untuk di bagian E, apa aja rupanya kelainan utama pada paru? Yang pertama ada namanya infiltrat, kemudian ada induratif, ada milier, ada noduler, ada kaverne, ada tuberkuloma. Yang terakhir adalah gangguan pada pleura. Normalnya pleura ini tidak terlihat. Jadi ketika ada masalah baru akan ada kelainan yang dapat kita nilai di foto ronsen. Oke, pertama adalah infiltrat. Apa itu infiltrat? Itu adalah bayangan non-homogen dengan batas yang tidak jelas. Jadi gambarannya seperti berawan, seperti ada abu-abu, seperti itu. Apa yang mungkin ketika kita menilai dari infiltrat? Pertama adalah yang paling mungkin TB paru. Apalagi kalau letaknya adalah di apex, di atas. Kemudian yang kedua paling sering pneumonia, kalau letaknya di bawah. Kemudian kanker paru pada tipe-tipe khusus seperti pada bronchoalveolar carcinoma ataupun squamous cell. Dan yang terakhir viral pneumonia pada kasus COVID-19. Sedangkan induratif itu apa? Induratif itu dia kalau tadi si infiltrat warnanya abu-abu, kalau induratif ini warnanya radio opak putih. Bisa berupa bercak-bercak ataupun garis-garis. Kalau garis-garis namanya fibrosis, dan kalau dia titik-titik seperti hujan namanya kalsifikasi. Oke, ini yang saya maksud. Infiltrat itu yang ini. Nah, kelihatan ya yang warnanya abu-abu. Nah, ini yang warnanya abu-abu. Ini namanya infiltrat. Kemudian
dia letaknya di atas, maka kemungkinan tuberkulosis seperti itu. Nah, ini dia masih di atas ya. Dan ini ada garis nih. Inilah namanya bercak induratif. Dalam hal itu ini adalah fibrosis seperti itu. Kemudian ini juga nih, ini abu-abu. Tidak seperti yang ini kan, yang berwarna radiolusen. Ini ada lebih abu-abu, tapi jelas di satu sisi. Nah, ini bisa tuberkulosis, bisa suatu lobar pneumonia. Karena ini satu lobus, beneran satu lobus full, ini lebih ke lobar pneumonia. Tapi adik-adik cukup menilai, oh ini di atas, jadi masih mungkin TB atau pneumonia. Tergantung nanti dari klinis pasien kita. Kemudian ini juga, ini kok warnanya lebih putih dok, nggak abu-abu. Iya bisa, karena ini biasanya ketika infeksinya terlalu luas seperti itu. Jadi dia kepadatannya ataupun densitasnya sangat tinggi, jadi kelihatannya seperti putih. Ataupun radio opak. Selanjutnya ini juga nih, gambaran abu-abu ada di bawah. Ini juga kita katakan sebagai infiltrat. Seperti itu. Dan setelah diberikan antibiotik ternyata bersih. Lihat, nggak ada lagi kan putih-putihnya. Nah, seperti itu. Nah, kemudian yang kedua apa? Induratif. Tadi induratif apa? Fibrosis. Bercaknya berwarna putih. Atau kita sebut radio opak. Nah, putih radio opak. Hitam radiolusen. Seperti itu. Nah, ini kan ada nih titik-titik ya. Kalau kita lihat perhatiin titik-titik, titik-titik, titik-titik. Nah, ini namanya kalsifikasi. Kita sering sebut dengan istilah dari kalsifikasi pada gambaran fototorak adalah gambaran raindrop atau gambaran seperti titik-titik hujan. Nah, kemudian apa ini? Putih semua nih, Dok. Ini apa? Nah, kalau dia putih semua, nanti kita sebutnya white out. White out itu ada beberapa diagnosis banding, nanti akan kita bahas di selanjutnya. Tapi untuk kasus ini adalah pengerasan paru atau fibrotorak. Jadi ini seluruhnya adalah bercak induratif. Bercak induratif berupa fibrosis satu paru, seperti itu. Dan yang titik-titik ini adalah kalsifikasinya. Ini mengarah kepada suatu TB lama. Oke, kemudian ini juga nih, ini pengerasan ya, ini kan putih ya, putih, ini adalah radio opak, kemudian yang di bawahnya juga nih, warna putih semuanya. Ini adalah gambaran dari fibrosis paru. Ketika fibrosis paru disertai dengan, ini ada seperti gambaran bulat-bulat ya, gambaran sarang tawon, itu namanya bronkiektasis, disertai juga dengan trakea yang tertarik, mungkin di sini sampai satu rongga dada, kan tadi harusnya di sini ada jantung ya, di sini enggak, jantungnya udah sampai ketarik, berarti sudah ada juga atelektasis atau paru yang tidak bisa mengembang sempurna. Ada bronkiektasis, ada atelektasis, ada fibrosis. Maka ini kita sebut sebagai destroyed lung ataupun luluh paru ataupun parunya sebelah sudah rusak. Nah, kalau seperti ini, kalau untuk kasus paru kita sebut sebagai palliative care tindakannya. Karena paru yang sudah mengeras tidak dapat diperbaiki kembali. Satu-satunya cara hanyalah transplantasi paru. Karena pemberian antifibrolitik atau dikasih nih antifibrosis, ini kan fibrosis, jadi dikasih antifibrosis tidak terlalu berefek. Oke, kemudian apa temuan selanjutnya? Milier. Apa itu milier? Kalau tadi gambarannya abu-abu satu bagian, kalau milier abu-abu tapi tipis-tipis, penuh di satu paru. Biasanya diameternya 2 mm. Nah, ini adalah gambaran khas dari suatu TB paru yang milier. Kalian harus benar-benar bisa mengenali milier karena ini merupakan kegawat daruratan dan apalagi pada pasien-pasien dengan faktor resiko tinggi seperti HIV atau pasien-pasien narkoba atau pasien kanker seperti itu. Atau yang kedua kemungkinannya apa? Infeksi jamur ataupun infeksi dari virus. Tapi yang paling sering adalah TB.
Kemudian noduler. Nah, kalau miliar bercaknya kecil-kecil itu 2 mili cuman, kalau noduler lebih gede. Dia di atas 10 mili, tapi kurang dari 3 senti. Nah, ini yang saya bilang. Ini kecil-kecil nih. Kecil-kecil banget, tapi rata satu paru. Nah, ini sekali lihat harus tahu. Ini TB miliar. Dok, gimana bedakannya dengan infiltrat? Mirip sekali. Nah, membedakannya adalah, lihat, dia tuh terbentuk dari nodular yang kecil. Jadi kayak ada bercak-bercak kecilnya. Bukan hanya seperti awan. Dan khas dari miliar adalah kedua paru. Kedua paru dan murni kena dari atas sampai bawah. Nggak bisa cuma satu paru aja. Nggak ada TB miliar satu paru. Kenapa? Karena TB miliar itu yang diserang bukan alveolus paru. Tapi yang diserang adalah pembuluh darah di sekitar alveolus. Sehingga dia bersifat diffuse. Kedua paru. Oke, kemudian yang kedua nodul. Tadi nodul lebih dari 10 mili dan kurang dari 3 senti. Lebih gede dari nodul apa namanya? Massa, lebih dari 3 sentimeter. Oke, kalau massanya itu ada satu, apa yang mungkin? TB paru, histoplasmosis, vokal ataupun round pneumonia, tumor paru, tumor karsinoid atau seperti kanker paru tapi bukan kanker, pneumokoniasis, penyakit akibat debu. Biasanya kita ketemu pasien-pasien yang kerja lama di industri kayak batu bara, nikel seperti itu. Kemudian abses paru, ada pernanahan atau metastasis. Ini biar jadi urusannya dokter spesialis paru kalau sudah seperti ini. Nah, ini yang mana ini nodulnya? Ini di bawah ini. Ini dia, gambaran berbentuk nodul. Satu biji aja nih, satu buah saja. Ini dia ya. Oke, kemudian lebih besar lagi nih. Massa lebih dari 3 sentimeter. Dok, gimana cara kita ngukurnya? Ini 3 senti atau berapa? Yang paling gampang, satu selai iga ini adalah 2,5 sentimeter. Tapi kalau lebih bagus lagi, maka kita harus perhatikan foto torak yang kita dapat itu aktual atau tidak. Jika tidak seperti ini aktual. Nah, ini jadi aktual karena tidak ada skalanya. Kalau misalnya dia tidak aktual, di sini pasti dia akan memberikan skala. Jadi gimana dok menghitungnya? Kalian ambil kertas, kemudian kertasnya diukur nih. Kalian tandain di sini, di ujung kanan kanan kirinya. Misalnya ini nih, ambil di sini sama di sini. Terus kertas itu kalian dekatkan ke skalanya. Ini sudah berapa senti. Begitu cara mengukurnya ya. Kalau dia lebih dari 3 sentimeter termasuk massa. Pikirkan nomor 1 CA dulu, kanker dibandingkan dengan infeksi. Oke. Kemudian kalau dia satu tadi bisa TB, bisa kanker. Nah, kalau banyak gimana? Biasanya kalau banyak, lebih banyak lagi diferensial diagnosisnya. Bisa malformasi arteriovena paru ataupun suatu metastasis paru. Jadi kalau dia banyak, kalian harus mengenalinya. Ada nggak benjolan di tempat lain? Jangan-jangan yang di paru ini bukan kanker utama, tapi penyebaran. Atau dia ada nggak penyakit-penyakit lain, entah kayak badannya sering biru-biru, ataupun adanya gambaran ekimosis. Mungkin dia ada autoimun seperti Wegener granulomatosis atau rheumatoid nodul. Atau hematoma seperti itu. Nah ini dia, kalau dia banyak nih, seperti ini dia banyak. Dan kalau dia disertai dengan ada sampai patah tulang, nah, pikirkan biasanya ini adalah kelainan-kelainan metastasis. Oke, nah ini dia yang banyak yang saya bilang nih. Nah, ini dia. Ini pada kasus tumor ovarium udah nyebar ke paru. Jadi gambarannya seperti itu. Kemudian cavern. Kalau cavern itu ada lubangnya, ada rongganya. Enggak cuman putih tok atau gambaran radio opak tok, tapi ada hitamnya di dalam. Nah, itu apa yang mungkin? Kalau dia sampai ada air food level atau ada batas, nih, kalau ini tidak ada ya, misalnya dia sampai ada seperti ini. Nah, ini dia. Ini namanya air food level. Ada batas yang garis
nyata antara gambaran yang radio opak dengan radiolucent. Kalau ada gambaran nyata seperti air foot level ini, yang paling sering adalah abses paru atau ada pernanahan paru. Ini dia ya, kelihatan dengan jelas. Kemudian kalau dindingnya tipis seperti ini, nah ini mungkin TB kalau disertai dengan samping-sampingnya ini ada infiltrat, ada kalsifikasi titik-titik nih. Ini berarti suatu gambaran covernya dari TB. Nah, ini dia. Nah, ini ya ada kalsifikasi nih ya kan, induratif titik-titik. Kemudian ada juga infiltrat nih. Gambaran seperti abu-abu dan ada juga fibrosisnya. Tapi ada bulat di sini. Ini namanya adalah caverna. Ini biasanya bagian dari tuberkuloma. Nah, kemudian nah ini apa nih? Loh, ini kok gambarannya seperti bulan sabit? Mana bulan sabitnya yang ini? Nih, kelihatan ya, crescent sign. Nah, itu adalah khas dari jamur paru atau aspergilloma. Biasanya pasien datang dengan keluhan batuk darah. Dulu pernah TBC, udah sembuh. Kok sekarang batuk darah terus? Kita cek dahaknya negatif. Nah, kita ronsen keluar seperti ini. Ya, jadi bekas si TB yang lama dimasukin sama jamur. Ini dia khasnya nih. Ada crescent. Oke, kemudian kalau dia kecil-kecil, tapi banyak nih kayak gini. Ini multiple kista paru. Kalau cuma satu dua nggak apa-apa, nggak usah dia papain. Tapi kalau dia banyak, biasanya dia merupakan bagian dari suatu sindrom-sindrom tertentu. Biasanya kistanya nggak cuma di paru, ada di ginjal, ada di hati, dan lain-lain. Kelihatan ya? Bentuk covernya, ada gelembung ida, ada yang gambaran radiolucent, ada juga radio opaknya nih, bulat-bulat bulat-bulat dengan dinding yang tipis. Pokoknya kalau dinding tipis ini kista. Kalau dindingnya tebal ada air foot level itu abses paru. Kalau ada crescent sign bentuknya tidak ada air foot level itu aspergilloma. Kalau dia disertai dengan kalsifikasi, letaknya di apex, dekat-dekatnya ada infiltrat, ada fibrotik, ini kaverne pada tuberkulosis. Itu dia gampangnya. Kemudian kalau tuberkuloma itu apa dok? Dia cuma satu doang, lesi bulat tok, warnanya radio opak, biasanya kecil 0,5 sampai 4 cm. Terus disertai dengan ada KGB pada hilusnya. Jadi di tengahnya ini, nah di tengahnya ini ada bengkak seperti itu. Kalau ini kebetulan tidak ada. Nah, ini biasanya TB paru primer ataupun TB paru post primer. Biasanya kalau terbentuk tuberkuloma, biasanya ini imunitasnya masih bagus. Jadi nggak ada manifestasi yang terlalu bermakna seperti itu. Nah, kemudian selanjutnya pleura. Nah, apa itu pleura? Pleura adalah selaput yang membungkus paru. Ada dua, ada pleura parietal dengan pleura visceral. Umumnya mereka lengket. Nah, jadi kalau lengket nggak kelihatan di ronsen, tapi ketika mereka berpisah, berarti ada sesuatu. Baik itu udara ataupun itu cairan. Kalau misalnya itu cairan, maka cairan dalam ronsen gambarannya adalah putih, radio opak. Nah, ada tiga dia. Ada kita katakan efusi pleura minimal, moderate, dan large ataupun masif. Kalau dia kedikit kurang dari 100 cc, biasanya nggak terlalu kelihatan dari foto torak. Cuman sudut kostofrenikusnya saja yang menghilang. Jadi kita harus minta lagi foto lateral dekubitus. Pasiennya disuruh miring. Kemudian kalau dia kita moderate 100 sampai 500 cc. Apa yang khas dari sini? Ada meniscus sign. Apa itu meniscus sign? Ini meniscus sign. Jadi ada putih dari lateral ke medial, kayak turun dia. Nah, kalau yang ini cuman tumpul aja sudut kostofrenikusnya. Seperti itu. Nah, kalau dia putih semua ini namanya white out. Nah, ini dia ya. Kalau cuman ini dia saya bilang meniscus sign. Ingat, efusi cairan, warnanya radio opak, warna putih. Terus ada dari lateral ke medial, maka ini adalah efusi pleura minimal. Ini dia.
dari lateral ke medial. Tapi dia lebih dari, kalau kita lihat nih, dia masuk ke IGA 34. Maka ini efusi pleura moderate atau sedang. Sama seperti ini. Caranya gimana dok ngitungnya? Kalau dia sampai IGA 1 dan 2, ini namanya efusi pleura besar atau large. Kalau dia di 3, 4 namanya efusi pleura moderate atau sedang. Kalau dia di 5, 6 kita katakan efusi pleura minimal atau sedikit cairannya. Nah kalau sampai satu paru begini, ini ya berarti efusi pleura masif. Dok, apa bedanya dengan fibrosis paru? Nah, ini si trakea. Nih, trakeanya ini dia terdorong. Kalau terdorong, berarti di sini ada cairan. Sedangkan kalau dia ketarik, kayak kasus kita yang sebelumnya, ketarik berarti ada pengerasan. Gitu, ya. Nah, ini apa loh? Ini putih semua ini, tapi jantungnya, parunya normal. Tapi jantungnya ini besarnya tidak besar merata. Nah, ini mungkin suatu perikard effusion atau efusi perikardial. Ini biasanya penyebabnya karena TB. Oke, ini Squarte ya. Squarte itu apa? Penebalan pleura. Ini dia. Kan ada kayak meniscus sign tapi ndak habis gitu. Terus di sekitarnya ada pengerasan. Jadi kalau cairan tidak diambil dari paru, maka dia bisa mengeras. Kalau udah mengeras ya nggak bisa diapa-apain. Jadi selamanya dia akan memiliki ronsen bekas efusi seperti ini. Nah, kalau yang ini apa nih yang putih ini? Loh, ini namanya kalsifikasi pleura. Jadi pleura itu misal ada pernah cairan, ini si bapaknya pernah ada cairan. Kemudian cairannya mengeras, tapi di tempat-tempat khusus. Nah, ini namanya kalsifikasi. Tapi kalau kita ragu, kita bisa konfirmasi dengan CT scan toraks. Oke, kemudian yang tadi kalau kita cerita cairan, sekarang kita lihat udara. Kalau udara warnanya hitam atau radiolucent. Kalau dia kurang dari 2 cm, kita katakan pneumotoraks small. Kalau dia lebih dari 2 cm, ini ya jarak paling jauh antara rongga torak dengan paru yang kolaps. Nah, ini jaraknya kita hitung. Kalau lebih dari 2 cm, large, harus pasang chest tube. Gitu. Nah, ini dia. Pada kasus seperti ini. Gambaran pneumotorak hitam. Ini dia hitam. Nggak nampak lagi sama sekali. Dari mana kita tahu dok? Ini hitam aja atau ini hitam paru kan hitam. Ini dia. Kita lihat vaskularisasi parunya. Pembuluh darah paru. Kalau tidak ada kayak gini, ini namanya pneumotorak. Nah, dan ini adalah paru yang tidak kembang. Oke. Ini juga lihat, beda kan yang ini posisi putih-putihnya dikit. Ini enggak ada kosong lempeng hitam. Ini namanya adalah pneumotorak totalis. Satu paru kolaps, nggak kembang. Nah ini juga, kalau ini ada garis lagi nih dok. Kok kayak airfoot level? Iya, kalau airfoot level tapi satu paru namanya adalah hidropneumotorak. Jadi udahlah ada udara, ini ilustrasinya ya, ada udara, ada lagi cairannya. Cairan warnanya putih, udara warnanya hitam, jadilah hidropneumotorak. Ini darurat, harus dilakukan pemasangan chest tube. Oke, tadi udah kita jelasin tentang white out. Ada 3 DD-nya. Kalau dia ditarik, jadi sakit di kanan, trakea di tengahnya ke arah kanan atau yang sakit, maka 2 kemungkinannya. Antara kolaps paru, parunya nggak kembang, akibat bisa ada dahak atau ada tumor, atau yang kedua fibrotorak bekas TB. Kemudian kalau dia tetap di tengah, ya kan? Nah ini dia, mediastinum berada di sentral, tidak ada deviasi. Bisa setengah, ada cairan sama ada pengerasan paru. Atau yang putih itu semuanya adalah pneumonia atau infeksi paru. Nah bisa terdorong, masalahnya di kanan, trakeanya ke kiri. Nah itu akibat cairan, efusi pleura masif. Harus tindakan juga, namanya fungsi pleura. Nanti kita akan jelaskan di selanjutnya. Kemudian, apalagi yang mungkin? Oh, ketarik nih dok.
tapi iganya ada yang hilang dok, iganya nggak nampak. Nah itu dia post pneumonektomi. Zaman dulu pasien TBC itu sering diambil aja satu parunya, jadinya tetap putih semua, tapi iganya nggak nampak. Nah ini dia ya, putih trakea terdorong, efusi pleura. Ini dia putih tapi trakea tetap nih ya, trakea ada gambar di tengah-tengah yang putih atau radio opak ada yang radiolucent. Nah, ini apa? Kenapa dia berada di tengah? Karena ini ada kombinasi, di bawahnya ada cairan, di atasnya ada sumbatan. Kemudian ini putih semua, tapi nggak ada apanya, nggak ada iganya. Ini post pneumonektomi. Ini putih semua, tapi si trakeanya ketarik. Maka ini adalah kalau nggak atelektasis, fibrosis. Oke. Oke, sudah selesai materi kita untuk pembacaan foto torak. Selanjutnya, kita akan membahas mengenai kasus-kasus yang sering terjadi dan merupakan kasus emergensi. Kita masuk ke video berikutnya ya. Baiklah, setelah sebelumnya kita sudah mengenali bagaimana melihat foto torak itu layak atau tidak. Kemudian jika sudah layak, kita bisa membacanya secara cepat melalui ABCDE. Dan kita sudah mengenali kelainan-kelainan apa yang harus kita nilai. Apakah ada gambaran infiltrat, noduler, induratif, gambaran masalah pada pleura, dan gambaran lainnya, maka sekarang kita harus mengenali kasus-kasus emergensi atau kasus darurat, di mana di sini hanya dalam waktu sepersekian detik melihat foto torak, adik-adik harus langsung tahu ini apa, karena harus dilakukan tindakan segera. Oke, yang pertama, pneumonia, gambaran infiltrat, dalam hal ini dominannya di sebelah kanan, ya, gambaran radio eh, sedikit radio opak tapi masih ada bronkogramnya, jadi masih ada gambaran hitam-hitam di dalamnya. Adalah sebuah pneumonia. Oke, kemudian gambaran putih radio opak, ada gambaran infiltrat dominannya di apex, gambaran TB. Kanan kiri kedua-duanya adalah gambaran infiltrat dengan ada sedikit kalsifikasi di apex paru, gambaran TB. Kemudian titik-titik kecil-kecil banyak, gambaran miliar. Maka tindakannya apa? Seluruh pasien di atas datang dengan saturasi kurang dari 90%. Maka dia masuk ke dalam kondisi darurat. Jika darurat, maka kita harus melakukan basic life support, airway, breathing, circulation, disability, dan pemeriksaan exposure. Dalam hal ini, kasusnya adalah A-nya clear, B-nya saturasi kurang dari 90%. Maka kita harus memberikan terapi oksigen. Nah, di sini adalah beberapa pilihan dapat kita lakukan. Mulai dari nasal kanul, pemberian 1-6 liter dengan fraksi oksigen 21 sampai dengan 40%. Kemudian jika saturasi pasien kita sekitar 92 sampai dengan 88%, pertimbangkan penggunaan simple oksigen mask dengan pemberian udaranya adalah atau pemberian oksigennya adalah 6 sampai dengan 10 liter. Kemudian yang selanjutnya adalah dengan non-rebreathing mask dengan 6 sampai 15 liter. Tapi saya selalu merekomendasikan untuk penggunaan NRM adalah ketika menggunakan 10 sampai dengan 15 liter. Tidak boleh kurang dari 6 liter karena nanti hanya akan oksigennya sampai di kantongnya, tidak sampai ke oksigen pasiennya. NRM dapat memberikan fraksi oksigen bahkan sampai dengan 100%.
Sedangkan kalau Venturimas dia ada 4 sampai dengan 12 liter dengan variasi dari fraksi oksigennya, tapi ini sudah jarang sekali kita miliki. Ini ya, ini nasal kanul. Oke, untuk video pemasangan nasal kanul, simple mask, dan non-rebreathing mask akan diberikan di video terpisah yang nanti linknya akan saya lampirkan di bawah. Kemudian ini adalah simple face mask dengan kecepatan 6-10 liter. Ini adalah non-rebreathing. Bedanya apa dengan simple mask? Adanya kantongan ataupun reservoir. Nah, kalau yang ini kebuka. Makanya namanya non-rebreathing. Tapi ketika kantungan ini kita tutup, maka dia menjadi rebreathing mask. Oke. Kemudian, jika kasus tadi adalah pneumonia TB, yang umumnya terapi yang kita berikan di awal adalah terapi oksigen, sedangkan bagaimana jika pasien itu datang dengan napas yang bunyi-bunyi? Kemudian foto toraknya kalian lihat seperti ini. Normal, kesannya hampir normal, hanya hilus. Nah, ini ya, ini namanya bagian hilus. Hilus kiri, hilus kanan. Di sini rame sekali. Hilus rame biasanya merupakan peningkatan corakan bronkovaskular, biasanya pada kasus bronkitis, asma, dan PPOK. Nah, jadi ketika kalian punya pasien, dia udah datang sesak nafas, saturasi oksigennya turun, kemudian nafasnya bunyi-bunyi, maka pertimbangkan untuk melakukan terapi inhalasi. Nah, terapi inhalasi dengan cara apa? Darurat atau tidak? Kalau darurat, saat ini sedang sesak, maka pilihannya adalah nebul jika pasiennya di IGD. Yang pertama atau yang kedua dengan pemberian MDI atau metered dose inhaler. Nah, ini jet nebulizer. Itu alatnya untuk nebul ada beberapa ya. Ini ada main unit dari jet nebulizernya. Ini cupnya untuk meletakkan obat. Kemudian ini selangnya. Kemudian ini ada masker nebulnya. Atau kita menggunakan mouthpiece. Dan obat-obatan. Bronkodilator serta juga bisa dengan steroid inhalasi. Tata caranya ini ya kita masukkan. Ini nanti sudah ada di dalam video yang akan diputar setelah ini. Oke, kemudian yang dalam kondisi darurat apa? Ada namanya pemberian MDI atau metered dose inhaler. Misalnya adik-adik bekerja di fasilitas kesehatan tidak ada nebulizer. Maka ketika pasiennya datang bunyi-bunyi nafasnya, kita bisa memberikan MDI 1 hingga 4 semprot. Nah, ini dia isinya bisa fenoterol ataupun salbutamol. Oke, ini caranya sudah kita lampirkan dalam video yang khusus. Kemudian jika datangnya tidak dalam kondisi darurat, berarti kita yang berikan controller. Kalau pasien dengan ronsen seperti tadi, gitu. Bisa dengan menggunakan salmeterol fluticasone dalam bentuk diskus. Ini adalah cara menggunakannya. Sudah ada dilampirkan dalam video. Kemudian atau pemberian dengan respimat nih. Ini isinya tiotropium bromida yang diberikan 1 hari hanya 1 kali. Biasanya pada pasien PPOK ataupun pasien asma kronis. Nah, ini caranya juga ada di dalam lampiran video. Kemudian ini selanjutnya adalah Symbicort. Nah, sama seperti salmeterol fluticasone alias seretide yang bentuknya diskus tadi, pemberian turbuhaler diberikan per 12 jam. Jadi pagi dan malam. Seperti itu. Ini adalah cara menggunakannya. Ada kita lampirkan di dalam video. Oke, kemudian yang terakhir adalah pemberian Breezhaler. Sama seperti si tiotropium bromida tadi atau respimat tadi, dia bekerja selama 24 jam. Jadi diberikan hanya 1 kali. Dan biasanya kita merekomendasikan juga pada pasien-pasien PPOK.
Seperti itu. Ini caranya kita sudah lampirkan di dalam video khusus. Oke. Kemudian setelah tadi masalahnya di parenkim paru dalam bentuk pneumonia ataupun TB, kita berikan terapi oksigen. Kemudian pasien dengan gambaran ronsen hiperinflasi paru dengan corakan vaskuler, maka kita berikan terapi inhalasi. Selanjutnya adalah gambaran ini. Gambaran radio opak dengan adanya meniscus sign. Efusi pleura. Dalam hal ini adalah efusi pleura large karena dia sudah sampai di iga pertama dan kedua. Maka tindakan yang harus dilakukan adalah fungsi pleura. Ini dia. Di secondary survey, caranya bagaimana? Ya, ini kita bisa memasang chest drain. Oke, ini adalah alat-alatnya. Kita sudah memberikan satu video khusus untuk menjelaskan mengenai tindakan tersebut. Oke, videonya terlampir pada link di bawah. Oke, pertama kita tentukan dulu lokasinya. Yang terbaik adalah berdasarkan USG. Jadi dia lebih real time. Agar kita mau tahu kita mau melakukan pendekatan dari anterior melalui triangle of safety ataukah kita mau dari posterior, yaitu dari infraskapularis. Oke, ini adalah tata caranya. Kemudian selanjutnya, gambaran hitam nih dengan adanya pleural line, garis pleura yang membagi antara pleura parietal dengan pleura visceral yang seharusnya nempel. Ketika ada garis lain seperti ini pneumotorak totalis, sedangkan ini masih parsial. Nih, tapi kalau kita nilai ini udah lebih dari 2 cm. Makanya harus pasang chest tube. Nah, ini dia ya. Jadi gambaran avaskular, gambaran radiolucent dengan adanya pleural line. Pneumotorak harus kalian kenali. Lihat ya, ini yang enggak terlalu jelas. Gambaran radiolucent dengan pleural line. Di sini kan tidak ada nih. Ini apa dok? Ini enggak, masih ada di sininya. Gambaran putih-putihnya sedikit. Maka ini bukan pleural line. Seperti itu. Jadi ini harus dilakukan tindakan segera. Apalagi jika pasien sudah hemodinamiknya tidak stabil, tensinya biasanya turun, nadinya naik, RR-nya naik. Maka tindakan yang harus dilakukan pada kondisi tension pneumotorak adalah pemasangan WSD yang terlebih dahulu mungkin kalau WSD masuk ke dalam kompetensinya dokter paru, tapi sebagai dokter umum yang harus kalian lakukan adalah tindakan dekompresi jarum. Jadi kalau ada gambaran seperti ini, avaskuler, pleural line dengan trakeanya sudah mulai terdorong ya. Harusnya kan di tengah nih, ini kan udah mulai turun ke kanan ya. Sudah terdorong ke kiri ya, maaf, sudah terdorong ke kiri. Hemodinamik pasien kalian tensi 80/60, nadinya 140, maka kan harus segera melakukan dekompresi jarum. Nah, ini dia. Jadi ditusukkan jarum, dalam hal ini kita biasanya pakai abocap. Kemudian masuk ke dalam rongga pleura. Nih harusnya ini nggak ada. Paru ini harusnya nempel ke dinding dada. Tapi ketika ada udara di dalam rongga pleura, dia jadi ada space. Nah, jadi kita keluarkanlah melalui abocap kita ini si udara di sini. Seperti itu. Oke, ini tindakan bisa kita lakukan. Biasanya yang terbaik adalah setelah kita pasang abocapnya atau IV catheter, kita sambungkan ke tabung yang sudah ada udaranya. Untuk sederhana, kita bisa membuat water shield drainage sendiri. Seperti itu. Ini adalah persiapan alat, bahan, dan tata caranya. Oke.
Jadi diharapkan setelah adanya video ini, adik-adik semua dapat mengenali kondisi-kondisi kegawat daruratan paru, baik kelainan parenkim, kelainan airway, hingga kelainan pleura. Di mana pada tindakan-tindakan emergensi, adik-adik harus bisa melakukan tata laksana awal yang dapat menyelamatkan nyawa pasien. Hanya dengan membaca foto torak. Oke, demikianlah materi kita hari ini. Semoga video pembelajaran ini memberikan manfaat kepada adik-adik Fakultas Kedokteran Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta. Adapun seluruh foto torak yang diambil dalam video ini sudah mendapatkan inform konsen dari pasien. Mungkin itu saja. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam.